Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Natasha Maratu Zahro dengan NIM F1B020001. Halo, perkenalkan nama saya Nora Naomi Putri dengan NIM F1B020010. Halo, perkenalkan nama aku Istani Silmikaf, NIM F1B020026. Saya Dimas Ahmad Satria dengan NIM F1B020027. Jaminan kesehatan merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh masyarakat di suatu negara. Jaminan kesehatan juga merupakan faktor penting dalam meningkatkan demand masyarakat dalam pelayanan kesehatan. Kesehatan merupakan investasi dan hak bagi warga negara. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ditegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Untuk mengurangi risiko masyarakat menanggung biaya kesehatan dari kantong sendiri dalam jumlah yang sulit diprediksi dan kadang-kadang memerlukan biaya yang sangat besar, diperlukan suatu jaminan dalam bentuk asuransi kesehatan, karena peserta membayar premi dengan besaran tetap. Pemerintah sebagai representasi dari negara bertanggung jawab atas pemenuhan semua amanah konstitusi tersebut. Tindakan konkret adalah memberikan jaminan melalui program nyata yang menjamin kesemua hak yang dimaksud melalui kerja inter departemen di dalam tubuh pemerintah. Upaya pemerintah ini kemudian disampaikan dengan diselenggarakannya program Kartu Indonesia Sehat yang kemudian disingkat menjadi KIS. Dalam perkembangannya mengacu pada rencana strategi Kementerian Kesehatan tahun 2015 sampai tahun 2019 dan arah perencanaan pembangunan nasional. Seperti yang kita ketahui, sebelum program Kartu Indonesia Sehat menjadi program sah jaminan kesehatan nasional, BPJS Kesehatan telah lebih dahulu melaksanakan program jaminan kesehatan nasional dan bertanggung jawab penuh kepada Presiden. Dalam menjalankan program jaminan kesehatan nasional, tentunya diperlukan sebuah strategi agar program tersebut tepat sasaran. Strategi yang baik tentunya dibutuhkan berbagai macam pertimbangan yang akan menghasilkan sebuah keputusan. Oke, selanjutnya kita akan berbicara apa sih keputusan intuitif itu? Apa sih yang dimaksud dengan keputusan intuitif itu? Intuitif sendiri merupakan gaya pengambilan keputusan yang dicirikan melalui ketergantungan terhadap firasat dan perasaan. Menurut Malewska, pengambilan keputusan intuitif di dalam organisasi penting untuk menghadapi kondisi organisasi yang semakin sulit bertahan di masa kompetitif dalam risiko perkembangan organisasi, ketidakpastian lingkungan, maupun masalah individu. Pernyataan tersebut masih selaras dengan penelitian lebih lanjut yang dilakukan Malewska bahwa manajer modern dituntut mampu menghadapi lingkungan yang kompleks sehingga dibutuhkan pemikiran kreatif dan inovatif. Sedangkan Sinclair, Ashkenazi, dan Chattopadhyay mendefinisikan intuisi sebagai pengetahuan langsung yang dihasilkan oleh pemrosesan informasi holistik tanpa sadar dan cenderung mempengaruhi kognisi. Sedangkan pengambilan keputusan intuisi diartikan sebagai pengambilan keputusan yang bergantung pada kecepatan pengenalan pola dan asosiasi tak sadar untuk menghasilkan penilaian secara afektif, yang mana hal ini berkaitan dengan penggunaan pengalaman. Salas, Rosen, dan Diaz-Granados menambahkan bahwa intuisi memainkan peran penting terhadap pengambilan keputusan ahli. Hal ini dikarenakan pengambilan keputusan ahli dapat membawa dampak terhadap reputasi, keselamatan, dan kesejahteraan anggota organisasi. Selain itu, memahami faktor-faktor yang secara umum menghambat pengambilan keputusan berdasarkan intuisi dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, kinerja, serta profitabilitas perusahaan. Terdapat beberapa faktor
yang pada dasarnya mempengaruhi pengambilan keputusan intuitif. Arenda, Dede, Mesko, dan Bukovic menyebutkan bahwa pengambilan keputusan intuitif pada dasarnya dipengaruhi oleh kecerdasan emosional, gaya pengambilan keputusan, serta kompetensi kepemimpinan. Selain itu, Martha Sinclair, Neil M. Askanasi juga menyebutkan bahwa pengambilan keputusan berdasarkan intuisi dipengaruhi oleh jenis kelamin, suasana hati, serta orientasi afeksi. Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat, yang mana kesehatan adalah hak bagi setiap warga masyarakat yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Fenomena yang terjadi di Indonesia sekarang ini adalah sulitnya akses dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Hal ini tidak saja terjadi di perkotaan, namun juga terjadi di pedesaan. Melihat kondisi dan realita yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia dalam bidang kesehatan, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan kepada masyarakat, seperti Jamkesmas. Namun program tersebut dianggap belum efektif, sehingga pemerintah membentuk program Jaminan Kesehatan Nasional melalui BPJS Kesehatan. Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat atau JKN-KIS merupakan program dari pemerintah yang dalam prinsipnya bertujuan untuk memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat Indonesia. Berdasarkan analisis metode keputusan intuitif, yang mana keputusan intuitif adalah pengambilan keputusan yang bergantung pada kecepatan pengenalan pola dan asosiasi tak sadar untuk menghasilkan penilaian secara afektif, yang mana hal ini berkaitan dengan penggunaan pengalaman. Pengambilan keputusan mengenai kebijakan adanya jaminan kesehatan menggunakan metode experience-based decision. Metode ini melakukan pembelajaran yang baik atas keberhasilan yang telah diraih sebelumnya untuk kemudian diimplementasikan pada kebijakan serupa. Keuntungan dari metode experience-based decision adalah dapat mengurangi waktu dan biaya yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan. Metode ini juga dapat memberikan perspektif yang lebih praktis dan dapat diterapkan dalam situasi nyata. Namun, metode experience-based decision juga memiliki kelemahan. Salah satu kelemahannya adalah keterbatasan pengalaman dan pengetahuan praktisi atau ahli yang terlibat dalam program JKN-KIS. Selain itu, keputusan yang didasarkan pada pengalaman atau keahlian individu tertentu juga dapat mengabaikan perspektif yang lebih luas dan beragam. Oleh karena itu, pengambil keputusan harus mempertimbangkan secara cermat masukan yang diberikan oleh praktisi atau ahli yang terlibat dalam program JKN-KIS, serta memperhatikan perspektif yang lebih luas dan beragam dalam pengambilan keputusan. Estimasi dengan metode quasi-eksperimen menunjukkan bahwa JKN-KIS berkontribusi positif dalam mengurangi beban pengeluaran kesehatan rumah tangga, yaitu sebesar Rp25.079 per kapita per bulan pada kelompok pendapatan 20% terbawah dan juga secara konsisten pada kelompok pendapatan lainnya. Pengambilan keputusan menggunakan metode cognitive based decision dalam program JKN-KIS adalah dalam penentuan strategi untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang disediakan. Keputusan ini dapat dilakukan dengan melakukan analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas layanan kesehatan, seperti ketersediaan sumber daya manusia yang memadai, infrastruktur yang memadai, dan penerapan standar pelan yang tinggi. Dalam studi Kurniawan et al. 2019, hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas layanan kesehatan merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi kepuasan peserta terhadap program JKN-KIS. Dari hasil ini dapat diambil keputusan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan dengan meningkatkan ketersediaan sumber daya manusia yang memadai, menyediakan infrastruktur yang memadai, dan menerapkan standar pelayanan yang tinggi. Pengambilan keputusan dengan menggunakan metode cognitive based decision dapat membantu memperbaiki kualitas layanan kesehatan dan meningkatkan kepuasan peserta program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat. Jaminan kesehatan di Indonesia sendiri secara historis sudah ada jauh sebelum dari negara ini terbentuk.
Jaminan kesehatan terus dikembangkan dari yang awalnya hanya berlaku bagi pegawai pemerintahan dan keluarganya saja, hingga saat ini mencakup kalangan masyarakat yang lebih luas. Nah, agar dapat mencakup masyarakat yang lebih luas, pemerintah melakukan berbagai upaya seperti membentuk badan serta program yang secara khusus menangani jaminan kesehatan, yaitu Program Jaminan Kesehatan Nasional, Kartu Indonesia Sehat, atau yang biasa disingkat JKN-KIS, dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS Kesehatan. Dalam menyediakan jaminan kesehatan, program JKN-KIS menggunakan metode Cognitive Based Decision dalam mengambil keputusan. Hal ini dilakukan dengan cara menentukan strategi agar cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan terus meningkat. Perwujudan dari strategi tersebut yaitu meningkatnya ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia yang memadai, meningkatkan standar mutu pelayanan serta penyediaan berbagai infrastruktur yang dapat menunjang kualitas pelayanan. Peningkatan kualitas pelayanan ditingkatkan secara terus-menerus sebagai bentuk perwujudan dari jaminan kesehatan dan meningkatkan kepuasan peserta program JKN-KIS. Merujuk pada estimasi dengan metode kuasi eksperimen, program JKN-KIS ini berdampak positif dalam mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, yaitu sebesar 25.079 per kapita per bulan pada kelompok pendapatan 20% terbawah dan secara konsisten pada kelompok pendapatan di atasnya. Selain itu, program JKN-KIS berhasil menyelamatkan sekitar 984.000 hingga 1,18 juta jiwa pada tahun 2015 kemiskinan, melindungi sekitar 15,9 juta jiwa pada kondisi kemiskinan yang lebih parah, serta melindungi sekitar 320.000 penduduk miskin dari hutang yang angkanya dapat mencapai 12,3 juta pada tahun yang sama, serta angka ini terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Nah, berdasarkan beberapa kesimpulan yang telah disampaikan di atas, maka ada beberapa saran yang dapat digunakan untuk keberlanjutan program BPJS Kesehatan. Yang pertama, untuk terus mengembangkan dan memperbaiki sistem JKN-KIS di Indonesia, perlu dilakukan evaluasi dan inovasi yang berdampak signifikan agar dapat membantu masyarakat miskin memperoleh pelayanan kesehatan dan dari sebagai salah satu bentuk upaya pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui kualitas pelayanan yang telah diterima oleh masyarakat, maka perlu dilakukan survei untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang telah diberikan oleh BPJS Kesehatan. Kemudian selain itu, yang ketiga, kualitas pelayanan dapat ditingkatkan dengan meningkatkan ketersediaannya sumber daya manusia yang berkualitas, menyediakan infrastruktur yang memadai, serta menerapkan standar pelayanan yang tinggi.